Untuk sesi kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, ya, yaitu dari salah satu mahasiswa kita. Kalau saya pribadi itu saya kerja dulu baru kuliah. Kalau kata orang itu gap year namanya. Apa tadi? Gap year. Gap year. Apa itu gap year? Jadi kan kerja sambil kuliah ini kan memang butuh waktu ataupun butuh tenaga yang betul-betul ekstra nih ya. Bagaimana membagi waktu antara kuliah dan bekerja ya kan? Kuliahnya? Kalau saya pribadi tuh menggunakan hari libur sih. Menggunakan hari libur. Kalau dulu sebelum saya kuliah itu hari libur saya itu benar-benar saya pergunakan dengan baik gitu. Bukan dengan baik sih, untuk pribadi saya. Saya kalau kata sekarang kan Netflix and chill gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kampus semuanya, kita ketemu lagi di ruang podcast Mahaputra. Untuk sesi kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, ya, yaitu dari salah satu mahasiswa kita dan juga dia sambil kerja. Nah, kita lihat yaitu Nadifa Aprisandi. Gimana kabarnya Nadifa? Alhamdulillah baik, sehat. Jadi udah makan tadi? Alhamdulillah udah. Ini kebetulan podcastnya siang nih, jadi harus makan dulu. Makan dulu biar lebih kuat. Biar semangat gitu kan. Bener. Oke, baik. Jadi kesininya sendiri tadi? Iya, sendiri. Sendiri ya? Masih sendiri berarti? Masih sendiri. Masih fokus kerja sambil kuliah. Iya, kan? nanti Alfi bisa nganter pulangnya. Boleh. Kebetulan dia juga sendiri, sama-sama gitu, sendiri. Boleh calling aja ya. Oke, baik. Sobat kampus semua, jadi kita kedatangan tamu salah satu mahasiswa STM Mahaputra ini dengan tema nanti adalah kuliah sambil kerja atau bisa juga kerja sambil kuliah ya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut ya dengan si dia ini ya. Oke, jadi untuk pertama kali ya kita akan tanya nih mengenai alasan Nadifa nih kuliah sambil kerja. Mungkin cerita dulu lah ya. Ini kerja dulu baru kuliah. Ya, mungkin di sela-sela kerja kuliah atau kuliah dulu di sini baru kemudian cari kerja lalu dapat kerja. Mungkin bisa disampaikan dulu. Kalau saya pribadi itu saya kerja dulu baru kuliah. Kalau kata orang itu gap year namanya. Apa tadi? Gap year. Gap year. Apa itu gap year? Baru dengar saya. Saya juga dengar-dengarnya dari yang lain. Itu apa, bahasa gaul atau bahasa apa itu? Kayaknya nggak terlalu gaul juga sih, Pak ya. Apa mungkin bisa itu istilah anak muda itu ngambil gimana ya? Ngambil masa lankau dulu gitu. Iya, dilangkau dulu. Jadi saya lulus sekolah, setahun kerja, baru setelah tahun kedua bekerja baru saya kuliah. Berarti setelah lulus berhenti dulu, cari kerja dulu, baru nyambung lagi gitu ya. Berarti nggak langsung lanjut terus itu enggak ya? Enggak. Berarti temanya hari ini berarti kerja sambil kuliah. Iya. Kalau saya ya, kalau yang lain saya nanti nggak tahu tuh. Jadi kan kerja sambil kuliah ini kan memang butuh waktu ataupun butuh tenaga yang betul-betul ekstra nih ya. Bagaimana membagi waktu antara kuliah dan bekerja ya kan. Kuliahnya malam ya? Iya, kuliah saya malam. Kuliah malam, jadi siangnya kerja kan. Setelah kan banyak juga tuh tugas tuh. Kalau di kuliah kan, di kerja juga banyak kan. Jadi setelah kerja pulangnya jam berapa? Kalau saya start kerja itu jam 8:30, pulang jam 6. Jam 6? Waduh. Masuk kuliah jam 7. Jam 7, waduh, 1 jam banget. 1 jam tuh berarti ada juga yang langsung dari kerja langsung kuliah. Iya, gitu. kadang pulang dulu gitu ya. Kadang saking kayak belum lagi menghadapi jalan raya Pekanbaru ini kan. Macet. Berarti kadang kadang langsung. Berarti nggak mandi dong. Kadang dari kantor itu kan sebelum jam 5 itu kan kita udah closing tuh, prepare. Kadang saya mandi di kantor. Oh gitu. Bawa baju sekalian. Iya, biasanya sih kayak baju yang simpel aja lah gitu. Tapi kalau enggak ya udah langsung aja ke kampus daripada telat kan gitu. Jadi kan di kerjaan banyak ini juga pekerjaan kan. Kemudian di kampus juga ada ini tugas-tugas kan. Bagaimana cara bagi waktunya tuh? Kalau saya pribadi tuh menggunakan hari libur sih, menggunakan hari libur. Kalau dulu sebelum saya kuliah itu hari libur saya itu benar-benar saya pergunakan dengan
baik gitu. Bukan dengan baik sih, untuk pribadi saya. Saya kalau kata sekarang kan Netflix and chill gitu kan. Gitu seharian tidur, bahasa gaul. Enggak tahu nih. Iya. Terus kalau dulu saya gitu tuh Pak, saya tidur, saya benar-benar bermalas-malasan lah ceritanya. Karena kan kapan lagi kalau nggak hari libur. Tapi kalau sekarang itu karena udah kuliah nih, jadi kerasa lebih produktif sih hari liburnya. Kalau yang kemarin itu bangunnya siang, terus lanjut nonton, terus lanjut keluar main. Kalau sekarang bangun pagi, beres-beres, terus saya review pelajaran ulang. Yang kemarinnya nih pas masuk kelas saya ngantuk, saya begini gitu kan. Sekarang tuh di-review. Kalau misalnya ada tugas-tugas nih yang belum selesai atau bakal dikumpul minggu depan, saya kerjain gitu. Kalau misalnya ada ternyata kan kadang tugas itu nggak untuk pribadi nih, ada individu, nggak cuma untuk individu, kelompok gitu. Itu mulai tuh telepon-teleponin atau kabar-kabarin ke teman-teman, ini kita gimana, kalau nggak bisa ngumpul udah kita Zoom aja atau video call gitu. Sekarang udah canggih ya, udah canggih, bisa digital Zoom, sekarang ketemuan gitu kan, mantap ya. Tinggal kita meeting di Zoom atau kita video call aja nih kalau nggak punya Zoom, terus kita bicarain, diskusi, bagi-bagi tugas, nanti malamnya atau besoknya kumpul udah selesai. Jadi intinya memang kita harus bisa membagi waktu. Jurusannya apa? Manajemen ya? Ya, saya manajemen. Pas sekali, memanage waktu gitu ya. Jadi tinggalnya di sini sendiri atau sama orang tua? Di sini saya sama orang tua, masih sama orang tua. Iya. Berarti kan mungkin orang tua juga sangat berperan sekali ya. Iya, untuk bisa membagi waktu juga untuk anaknya gimana pasti sangat berperan sekali ya. Bangga orang tua nih sama anak Insya Allah, ya ampun Mama, bangga. Oke, mungkin kasih salam dulu sama mama bapaknya. Mama tahu nih hari ini saya kesini. Mau kemana kok? Kan heran kan tadi kok pakai alma mater kampus, kan kuliahnya malam gitu kan. Iya, ada acara di kampusnya. Mama nanti nonton ya, gitu. Tapi nggak live bilang gitu. Iya, nggak live sih. Nanti tayangnya mungkin ya secepatnya lah. Secepatnya. Kalau bisa begini gitu kan. Nggak apa-apa sih. Pokoknya kan kabarin dulu kan orang tua. Soalnya harus tuh orang tua itu kan yang nomor satu gitu. Baik, jadi untuk ini ya, ini kan Nadifa kerja terus kuliah ya, kuliahnya kan di manajemen ya sekarang. Iya, manajemen. Kira-kira gimana, ada korelasinya nggak, atau bagaimana materi yang ada di kuliah itu dengan pekerjaan gitu, gimana korelasinya, apakah ada atau nggak sama sekali, atau bagaimana menurut Nadifa dengan pekerjaan? Sangkut pautnya sangkut pautnya gitu, apakah ada korelasinya gitu atau gimana gitu? Sejauh ini sih ada ya Pak ya. Soalnya kan kalau di manajemen itu kita nggak cuma belajar untuk memanage waktu. Di sana juga ada basic-basic manajemen keuangan di sana. Terus untuk personality juga kan. Jadi kebetulan nih saya kerjanya kan di bagian kalau sekarang kan penempatan saya di kasir. Jadi kasir itu kan garda terdepan kalau kata orang kan. Soalnya kan kita langsung ketemu sama customer, kita transaksi langsung gitu kan. Jadi untuk di manajemennya ini selama kuliah itu kan di situ saya belajar kayak gimana kita tuh memanage waktu kita nih dari pekerjaan kita membuat laporan, terus tiba-tiba ada customer gitu kan. Otomatis kan laporan kita tertunda dulu nih kan. Termasuk ini ilmu menghadapi pelanggan. Nah, kan ada juga belajar tuh. Ada tuh manajemen bisnis kita kan korelasi kepada ini kan. Kan pas tuh ya di front office menghadapi pelanggan gimana. Iya, benar-benar. Kan tipe pelanggan macam-macam. Iya. Ada yang gini, ada yang agak mungkin keras atau gimana ya. Tapi seorang FO itu harus bisa gitu kan. Iya, makanya tadi sangat korelasi sekali ya. Korelasi banget. Tadi kan saya bilang tuh kasir itu garda terdepan. Jadi sebelumnya kan saya sekolah kejuruannya itu kan di manajemen perkantoran juga nih. Jadi udah ada basic juga. Terus kalau misalnya di manajemen itu kita kan juga diajarin, apalagi kan kalau di kampus saya ini tuh senengnya itu kita ada, saya baru ketemu nih mata kuliah personality. Kalau nggak salah saya lupa lagi nama mata kuliahnya apa tuh ya. Apa tuh? Tahu? Ada kan Bang ya? Ada. Saya lupa tuh namanya apa. Jadi sama dosennya itu kami tuh emang diajarin buat
manner berjalan, manner Itu berbicara. berarti kepribadian ya? Kepribadian. Jadi saya kayak ingat saya tuh saya kayak kaget gitu kan. Oh, ternyata di semester plusnya kampus ini ada mata kuliah itu dan saya beruntung gitu kan. Itu kan lebih mengupgrade saya nih buat menghadapi customer saya yang berbagai-bagai tipe. Iya, jadi cocok nih kayaknya, bagus nih gitu. Mungkin kalau menurut Nadifa nih kan ada juga orang yang berpikiran kuliah dulu lah sampai selesai gitu kan, sampai dari pokoknya tamat kuliah terus cari kerja gitu kan. Ada juga yang berpikiran kayak Nadifa lah ya, kerja terus kuliah gitu. Menurut Nadifa gimana? Kalau menurut pendapat saya pribadi sih nggak bisa ya saya paksakan seseorang itu harus kuliah dulu baru kerja gitu. Karena kan sudut pandang kita berbeda-beda nih Pak ya. Pandangan Nadifa sendiri lah. Kalau menurut pandangan saya itu pilihan saya sih yang terbaik. Kerja dulu baru kuliah atau kerja sambilan kuliah atau kuliah sambilan kerja pun nggak apa-apa. Semuanya pun kan untuk pribadi kita masing-masing kan. Nah cuman kalau misalnya kita udah kerja sambil kuliah itu rasanya menghadapi pekerjaan itu tuh lebih mudah. Kenapanya? Karena kan kita udah terjun ke dunia kerja nih. Dari yang awalnya basic kita itu nggak ada apa-apanya, terus kita ngambil kuliah. Nah jadi pelajaran-pelajaran selama kuliah kitanya ini kita bawa ke pekerjaan. Nah otomatis pekerjaan kita tuh bakalan berjalan gitu kan. Terus nggak lama dari itu pun kan kuliah kita lulus, kerjaan kita makin naik karena kan siapa sih yang lulus kuliah itu nggak dapat gelar gitu. Karena kan sekarang lowongan pekerjaan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia ini nih tamatan S1 gitu kan. Berarti gelar tuh masih prioritas ya. Apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia ini. Kadang untuk mencari pekerjaan pun kalau untuk sekarang itu selagi masih ada pencari pekerjaan yang S1 pasti itu yang bakal didahulukan. Betul. Apalagi berarti semakin lama kan semakin menurun tuh kan. Ibaratnya memang ya seperti itulah kan. Orang dulu perusahaan mencari tahun SMA ya kan, sekarang S1. Mungkin biasanya S2 lagi, S3 dan seterusnya kan. Iya, makanya kalau misalnya kita tunggu nih Pak, kita tunggu kuliah lulus dulu. Umur udah berapa gitu kan. Betul. Dan perusahaan sekarang itu nggak cuma S1 kan, usia juga kadang dibatasi sama mereka gitu. Tapi jangan lupa skill juga loh. Skill itu yang utama. Jadi artinya kan kuliah dan skill gitu kan. Jadi kuliah tinggi-tinggi, skill pun harus tinggi juga, mengimbangi dia kan. Bener. Karena kalau misalnya cuma satu aja, ya itu kadang-kadang keterbatasan juga ya kan. Misalnya dia kuliahnya lumayan tapi skillnya nggak ada misalnya atau kurang kan, pasti perusahaan berpikir juga nggak mau nerima gitu kan. Atau kebalikannya mungkin skill ada lah gitu kan, tapi tamatannya rendah jadi bingung juga mungkin perusahaan cari yang lain gitu kan. Jadi pengaruh juga gitu kan. Gitu. Jatuhnya kan kalau kita kuliah nih kita ada pengetahuan, nah di pekerjaan itulah skill kita. Skill itu kan harus kita jalani langsung sih ibaratnya gitu kan, berpengalaman langsung di dunianya. Gitu sih kalau pendapat saya nih. Jadi kalau menurut Diva sendiri ya. Jadi untuk saya. Yang lain ya mungkin punya jangan pendapat lain. Saya ya. Gitu. Mungkin jangan terpengaruh sama Nadifa juga ya. Dia punya pendapat sendiri, mungkin teman-teman yang lain juga pendapat sendiri dan juga bisa dipengaruhi oleh mungkin kondisi juga ya. Kondisi juga. Mungkin dia mau kuliah, mungkin ada keterbatasan dana atau apa, ya mungkin kerja dulu itu kan, baru kuliah. Nah, ada juga seperti itu. Jadi kalau menurut Nadifa ini mungkin bisa beriringan ya kan, kuliah sambil kerja. Benar. Ya mungkin kalau teman-teman ingin pilihan seperti Nadifa bisa juga ya, nggak apa-apa. Atau yang lain juga nggak masalah. Oke, ya mungkin untuk yang terakhir nih ya, untuk penutup ya mungkin Nadifa bisa ngasih motivasi buat teman-teman yang lain, terutama teman-teman kita ya, ataupun teman-teman yang mungkin di sekolah dulu ya kan. Nah, dan teman-teman yang lain mungkin bisa gimana sih supaya kuliah terus sambil kerja dan dua-duanya bisa bagus gitu, bisa jalan beriring. Silakan.
Saya sih bukan orang yang pandai memotivasi ya Pak ya. Langsung praktek ya. Iya, saya nggak pandai nih motivasi karena kan kita tuh nggak bisa saya nggak bisa memotivasi orang karena yang menjalankan hidup itu ya orang itu bukan saya gitu kan. Mungkin Cuman mengajak, iya gitu. kalau kalian termotivasi sama saya ya alhamdulillah gitu kan. Saya tuh waktu belajar tuh dengar kata kayak gini Pak, kalau hidup kamu itu berat, gimana ya? Kalau hidup kamu itu berat, kamu harus keras kepada hidup kamu. Ya kalau hidup kamu keras, kamu harus keras kepada hidup kamu, maka hidup kamu akan lebih ringan. Iya, gitu. Berarti yang hambatan tantang itu dilawan maksudnya. Iya, gitu ya? Dilawan. Jangan dijadiin kayak nggak bisa. Jangan nggak bisa dulu, jalanin dulu. Karena dua-duanya itu pilihan kalian gitu. Kalian mau kerja dulu atau kuliah dulu, atau kerja sambil kuliah gitu. Itu pilihan kalian gitu. Ujungnya kan bakal kalian yang ngerasain gitu. Jadi jangan berpikir singkat sih, berpikir untuk jangka ke depannya. Investasi diri lah ibaratnya dari sekarang gitu. Ya, oke. Terima kasih itu aja mungkin. Ya, terima kasih untuk motivasi hari ini. Ya, sangat juga motivasi nih. Walaupun menurut Nadifa bukan, tapi motivasi juga ya. Jadi memang banyak sih orang yang kuliah sambil kerja. Ya mungkin ke dalam pelaksanaannya pasti banyak tantangan, hambatan tuh pasti banyak. Tapi walaupun apapun itu, kamu harus berusaha untuk melewatinya. Ya. Kalau ada tantangan, hambatan harus dilawan. Ya, karena semua itu ada prosesnya dan yakinlah pasti kesuksesan akan menghampiri kita semua. Ya, terima kasih Nadifa sudah berkunjung di ruangan podcast Mahaputra. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu. Ya, kalau ada mungkin saya undang lagi bisa ya? Bisa. Saya selagi ada waktunya saya ayo gitu. Oke, terima kasih ya untuk Nadifa dan juga terima kasih semuanya. Kita tutup podcast ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.